Shalom saudaraku di dalam Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul pada hari ini, kita boleh beribadah bersama pada hari ini. Dan saya percaya ibadah yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan mengandung janji, baik bagi hidup kita yang sekarang dan hidup kita yang akan datang. Amin. Perkataan Allah, arti kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan biasa, tetapi dari kuasa. Jadi pada saat kita bertemu dengan firman Tuhan, maka kuasa firman Tuhan itu bekerja memberkati kita semuanya. Amin. Ya, baiklah, kita masuk firman Tuhan di akhir bulan Februari ini dengan tema yaitu diberdayakan untuk melayani. Amin. Diberdayakan untuk melayani. Dan oleh karena itu saya percaya setiap kita pribadi, lepas pribadi yang pada hari ini hadir, bukan terjadi secara kebetulan karena Tuhan mau memakai setiap kita lebih dahsyat lagi, lebih mulia lagi untuk melayani Tuhan. Dan ini diambil dari Efesus, kitab Efesus. Kitab Efesus ini saudaraku ditulis oleh seorang Rasul Paulus ketika ia berada dalam penjara. Bukan dalam keadaan yang nyaman dia menuliskan, tetapi dengan diilhamkan oleh Roh Kudus, Rasul Paulus menuliskan ini yang kemungkinan dia tulis di Roma dan dia berikan kepada jemaat, ditujukan kepada jemaat di Efesus. Ya saudaraku, dengan latar belakang jemaat Efesus itu pusat perdagangan dan budaya, dan juga dipengaruhi oleh penyembahan berhala dan terdiri dari campuran orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi saudaraku, mari kita buka Efesus 4 ayat 11 sampai 12 ya. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang boleh bangkit berdiri, kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Ya, 3, 2, 1. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Di sini dikatakan dan ialah, dan Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Seringkali kita berpikir bahwa melayani itu tugas pengkhotbah, melayani itu tugas pendeta. Yang penting saya datang ibadah. Mungkin seperti itu. Yang penting saya datang ibadah, kan tugasnya itu tugas koordinator, tugas pendeta, tugas worship leader, tugas imam musik. Tidak, saya nggak punya talenta apa-apa. Kadang-kadang kita mungkin berpikir seperti itu. Tapi hari ini seperti tadi dikatakan bahwa tema dari kitab Efesus ini adalah mengenai kedewasaan rohani. Jadi Tuhan berbicara bagi kita hari ini adalah mengenai tentang kedewasaan rohani. Siapa yang di sini mau semakin dewasa di dalam Tuhan? Pastinya kita semuanya mau ya. Kita nggak mau dibilang anak-anak. Jadi kalau kita pada hari ini berkumpul berarti kita adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan dan Tuhan mau kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin kuat di dalam Tuhan. Tidak terjadi secara kebetulan kita ada di sini. Tuhan mau membangkitkan karunia, talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ingat, tugas melayani bukan hanya tugas pendeta. Tugas melayani bukan hanya tugas koordinator. Bukan hanya tugas orang-orang tertentu. Tugas kita semua. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, setiap orang percaya diperlengkapi untuk melayani. Katakan amin. Setiap orang percaya diperlengkapi untuk melayani. Sama-sama katakan, saya diperlengkapi untuk melayani. Adakah orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus hadir di sini? Kalau belum, mari nanti kita berdoa terima Tuhan Yesus. Kalau ada yang belum percaya kepada Yesus,
Tapi saya percaya yang berkumpul pada hari ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Maka oleh karena itu, orang percaya, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, diperlengkapi untuk melayani. Gereja bukan panggung satu orang, saudaraku. Gereja adalah tubuh yang hidup dan bergerak bersama. Jadi mari kita bergerak bersama-sama. Pada saat saudara datang ke sini, saudara itu bergerak bersama-sama. Bukan saudara sedang menonton konser, saudara bukan sedang nonton drama, saudara bukan sedang nonton sinetron, tapi saudara ambil bagian di dalamnya pada saat ibadah ini. Amin. Apapun itu saudaraku. Karena di sini dikatakan gereja adalah tubuh yang hidup dan bergerak bersama. Katakan, saya bukan penonton. Saya pelayan Tuhan yang aktif. Amin. Gereja bukan sekedar organisasi, walaupun mungkin kita sering mendengarkan gereja itu organisasi. Gereja itu gambarannya adalah organisme hidup yang terhubung dengan Kristus sebagai kepalanya. Jadi gereja, saudara dan saya, bukan hanya sekedar bentuk gedung, misalnya kita beribadah gereja HGC beribadah di Hotel Pop. Tapi saudara dan saya adalah gereja tubuh Kristus, gereja yang hidup, di mana Kristus adalah kepalanya. Amin. Mari kita bayangkan bagaimana saudara memandang Kristus sebagai kepala saudara, pemimpin saudara, pemimpin setiap kita. Oleh karena itu poin pertama, gereja kami His Grace itu punya outline-nya sahabat Bapak Ibu ya, di mana kita mendengarkan dan kita sambil menulis. Zaman saya dulu sekolah ada namanya membuat rangkuman. Apakah ada yang sejaman dengan saya? Enggak ada ya? Wah. Jadi zaman saya dulu itu kita buat ringkasan, rangkuman, nulis sampai tangannya kapalan gitu kan ya. Nah di gereja kami selain mendengarkan, kita juga menulis sehingga biar lebih lengket. Ya Pak ya. Jadi ya puji Tuhan seperti itu. Nah oleh karena itu poin pertama di sini dikatakan, setiap orang dipanggil melayani. Amin. Tidak ada penonton. Saudara bukan sedang menonton saya. Saudara bukan sedang menonton worship leader. Saudara bukan sedang menonton saat ini. Saudara saat ini melayani bersama-sama. Amin. Efesus 4 ayat 12 berkata bahwa pemimpin gereja dipanggil bukan untuk mengerjakan semua pelayanan, tetapi memperlengkapi jemaat untuk melayani. Amin. Di sini dikatakan tadi ya, ia memberikan berarti, dan ialah yang memberikan berarti Kristus yang sudah menetapkan. Baik rasul-rasul, ada nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala, pengajar. Di sini dikatakan memperlengkapi, kalau kita baca kembali tadi. Memperlengkapi berarti melatih, menyempurnakan, menyiapkan sampai siap dipakai. Jadi saudara jangan lagi berkata, saya nggak siap, saya nggak bisa, saya nggak punya talenta apa-apa. Tidak ada orang yang tidak punya talenta. Amin. Tidak ada orang yang tidak punya karunia. Tuhan pasti memperlengkapinya. Tuhan pasti menyempurnakan. Aduh, saya punya masa lalu, saya punya cerita hidup yang tidak baik. Tuhan bisa pakai itu menjadi kesaksian dan menjadi berkat. Amin. Dan di sini katakan pelayanan ya kan. Pelayanan bukan sekedar jabatan, tapi bagaimana kita melayani secara aktif. Pembangunan di sini dikatakan di Efesus 4 ayat 12 tadi, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara di sini pasti pernah bangun rumah ya Pak ya Bu ya. Apakah pembangunan rumah itu dalam cuma hanya dibutuhkan waktu 1 bulan? Tidak ya, butuh waktu panjang. Saudara mungkin bahasa sederhananya saudara yang senang memasak, misalnya lagi pengen masak ayam goreng, tiba-tiba langsung jadi ayam goreng. Tidak ya Bu ya. Pasti ada proses di mana kita mungkin kasih garam, asam dulu, kita marinasi, kita diamkan, ada proses. Demikian juga dalam pembangunan tubuh Kristus, pembangunan itu tuh dalam perjalanannya ada proses, tidak instan. Jadi setiap saudara dan saya itu diperlengkapi dengan tidak instan, ada waktu, ada masa, ada tantangan, ada kesulitan, ada air mata, tapi semuanya itu tertuju untuk menyempurnakan saudara dan saya. Amin. Rasa pahit kehidupan kita, rasa tidak nyaman kehidupan kita, itu dipakai untuk kita semakin melekat di dalam Tuhan.
Untuk semakin kita bersandar kepada Tuhan, untuk kita mengerti dan menyadari bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Itulah dikatakan pembangunan proses tidak instan. Tubuh Kristus. Apakah kita semuanya dalam tubuh? Bayangkan saudara, kalau ada 5 mata. Banyak banget yang kita lihat. Bahkan menyeramkan sekali ya Bapak Ibu. Atau mungkin ada orang yang dikasih 4 telinga, terlalu berisik, terlalu bising dia dengar. Tuhan kita sempurna, amin. Dia menciptakan 2 mata, 1 mulut, 2 telinga, dengan seluruh panca indera kita sempurna. Amin saudaraku. Oleh karena itu di sini dikatakan tadi, dalam gereja tidak ada jemaat kelas VIP. Dan jemaat kelas penonton, gak ada. Ya, jadi bayangkan setiap kita beribadah, pada saat kita beribadah, saya ini pelayan Tuhan. Walaupun istilahnya mungkin saudara tidak menjadi pemimpin pujian, saudara mungkin tidak main musik, saudara mungkin tidak berkhotbah, tapi saudara dan saya pelayan Tuhan. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Amin. Tubuh Kristus. Kita sama-sama bergerak bersama. Semua kita adalah bagian dari tim Tuhan, rekan sekerja Allah. Coba kita buka 1 Korintus 12 ayat 7 ya saudaraku. 1 Korintus 12 ayat 7. Apa yang dikatakan di sini ya? Tadi saya sudah sampaikan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi jangan punya pikiran, saya ini nggak punya karunia, saya ini nggak punya talenta, saya ini cukup jadi jemaat saja, penonton saya tidak. Itu dibuang jauh-jauh. Apapun keberadaan saudara, apapun kehadiran saudara, saudara bisa hadir. Berarti Tuhan punya panggilan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dalam sebuah gambaran pertandingan sepak bola, siapa di sini yang senang nonton sepak bola? Saya percaya ada ya, gitu kan ya. Nah, di dalam pertandingan sepak bola itu ada 22 orang di lapangan ya, berlari dan berkeringat, ya kan. 22 orang gitu kan ya, kesebelasannya. Dan mungkin ada berapa puluh ribu orang yang sedang menonton. Nah, terkadang gereja seperti itu, ya kan. Tapi sesungguhnya hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, tidak lagi seperti itu. Amin. Mungkin beberapa orang di gereja lelah melayani, yang lainnya tidak. Tetapi hari ini Tuhan menyadarkan kita bahwa Tuhan tidak memanggil kita jadi penonton rohani, tetapi pemain di ladangnya. Amin. Saudara-saudara dan saya pemain di ladang Tuhan. Mungkin saudara tidak seperti main musik, tapi saudara kesini pasti tadi di rumah berdoa, benar gak? Itu kan bagian dari pelayanan, benar gak? Saudara berdoa, Tuhan saya mau ke gereja ini, Tuhan berkati perjalanan Tuhan, apapun yang saudara kan, saya percaya saudara kesini dengan gerakan Tuhan, saudara dan saya boleh ada mendengarkan firman Tuhan, oleh karena Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Amin. Ada sebuah quote dari hamba Tuhan mengatakan seperti ini saudaraku, oleh Rick Warren, gereja bukan tempat untuk menonton, tetapi tempat untuk melayani. Amin. Saudara dan saya tidak seorang penonton, tidak penonton, bukan sedang nonton konser, bukan sedang nonton drama, tapi saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama. Amin. Apapun itu keberadaannya, apapun itu situasinya, mari melayani Tuhan. Dan di poin kedua dikatakan di sini, karunia diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Karunia diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Siapa yang percaya dalam hidup saudara punya karunia? Amin. 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 Setiap kita minimal pasti ada 2 karunia yang Tuhan kasih. Cuma terkadang mungkin kita nggak percaya diri. Nggak mungkin lah atau gimana lah. Tapi pasti punya. Mungkin saudara sedang ngobrol terus kemudian saudara bercakap-cakap, ngobrol dan ya mungkin saudara hanya bercakap-cakap tapi perkataan saudara diurapi Tuhan dan menjadi berkat. Amin. Mungkin perkataan-perkataan yang sederhana. Tapi itu adalah karunia yang Tuhan berikan untuk sama-sama saling menguatkan sebagai satu tubuh Kristus. Tuhan tidak menciptakan kita sama saudaraku, tetapi Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia yang berbeda-beda. Ada yang bisa mengajar,
ada yang bisa melayani dengan tangan, ada yang bisa menghibur, mengatur, berdoa, menyambut orang. Tadi di gereja di depan Bapak Ibu yang baru datang, pasti ada yang menyambut, ya kan? Amin. Ya kan? Dalam arti semuanya kita saling melengkapi. Coba kita buka dari Roma 12 ayat 4 sampai 5 ya. Roma 12 ayat 4 sampai 5. Kita baca bersama-sama yuk. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Ada tangan, ada kaki. Saudara sedang ke mall, kemudian saudara melirik tas itu bagus. Ya kan? Ibu melirik tas itu bagus. Saya mau beli. Apakah ibu bilang simsalabim, tas itu langsung ibu pegang? Tidak kan? Ibu melangkah, mengambil tas itu, berarti mempergunakan kaki. Tangan mengambil, berarti semuanya saling berkesinambungan. Demikianlah kita sebagai tubuh Kristus, kita saling memperlengkapi. Amin. Kita saling memperlengkapi, kita saling menguatkan, kita saling membangun, kita saling memberi semangat. Lewat perkataan kita, lewat kasih kita, lewat doa kita. Amin. Kita satu tubuh Kristus. Mungkin kita nggak lahir dari satu rahim, dari ibu yang sama, bapak yang sama. Tapi kita lahir dari satu DNA, DNA Kristus. Ada penebusan darah Yesus dalam hidup kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saat kita terima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita sesungguhnya satu keluarga, memiliki DNA Kristus. Ada darah Yesus yang menyatukan kita. Kita milik Kristus. Amin saudaraku. Dan poin di sini dikatakan, lagi di poin ketiga, namun sebelum dikatakan karunia diberikan untuk membangun tubuh Kristus, tadi saya sudah gambarkan. Mata nggak bisa berkata, aku paling penting. Tangan nggak bisa berkata, aku paling penting. Semuanya saling melengkapi. Bayangkan saudaraku, jika saya berkhotbah, nggak ada jemaatnya. Maksudnya nggak ada yang lainnya. Saya berkhotbah, tapi nggak ada yang lain. Bagaimana coba? Tapi kita semua tuh saling melengkapi. Habis ini gereja ini kita ibadah, kita saling ngobrol. Nah, kita saling menguatkan, kita saling sharing apa yang didapat. Maka mari kita kembali diingatkan bahwa kita ini bukan penonton. Bapak Ibu tidak sedang menonton saya. Bapak Ibu sedang melayani. Mungkin Bapak Ibu lagi duduk, saya juga kadang-kadang saudaraku pengkhotbah lagi berkhotbah, pas saya lagi nggak bertugas melayani khotbah, saya berdoa, ya kan? Berarti apapun yang Bapak Ibu mungkin duduk di bangku, tapi Bapak Ibu sedang berdoa, Tuhan, mari Tuhan kau urapi, mari Tuhan kau bekerja, mari kau berkata-kata. Kita semuanya adalah pelayan Tuhan. John Stott berkata, setiap orang Kristen adalah pelayan dan setiap karunia diberikan untuk melayani. Amin. Amin. Setiap karunia diberikan untuk melayani. Dan poin yang ketiga di sini dikatakan saudaraku, gereja bertumbuh jika jemaat terlibat. Pertumbuhan gereja bukan hanya soal jumlah kursi penuh. Amin. Kita berdoa untuk kuantitas, tapi bagaimana yang terpenting adalah kualitas. Dan kita berdoa setiap kita adalah orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Amin. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, tantangan, kesulitan, air mata, apapun persoalan itu dibuat untuk kita menjadi kuat. Amin. Untuk kita dibuat menjadi orang yang berkualitas. Bagaimana kita berkualitas kalau kita nggak pernah mengalami namanya rasa sakit? Bagaimana kita berkualitas? Bagaimana kita dapat mengerti mengampuni kalau kita sendiri nggak pernah tersakiti? Iya kan? Kita bisa mengampuni kalau hanya kita bilang teori, apa artinya? Tapi bagaimana kita dapat mengampuni kalau kita pernah mengalami namanya disakiti? Kita dapat namanya mengerti, memaafkan, kita dapat mengerti namanya menabur, kita tahu apa artinya namanya menabur dalam hal kita lagi sendiri membutuhkan. Semua hal-hal sulit, semua tantangan, semua proses hidup itu Tuhan izinkan supaya anak-anaknya Tuhan itu berkualitas. Amin. Amin.
Tidak instan, seperti pembangunan rumah, tidak instan simsalabim langsung menjadi rumah mewah. Bahkan dalam sebuah perjalanan pembangunan gedung-gedung besar itu membutuhkan bertahun-tahun. Pondasinya harus kuat. Jadi kalau saudara dan saya mengalami kok lama, berarti Tuhan mau membuat saudara dan saya menjadi besar. Amin. Saudara dan saya mau dibuat Tuhan menjadi kesaksian dan kekuatan bagi banyak orang. Sehingga sepertinya kok lama ya Tuhan. Kok seperti ini karena Tuhan mau membangun pondasi yang kuat. Amin. Supaya pada saat saudara jadi semua karena Tuhan. Amin saudaraku. Sehingga dikatakan poin ketiga di sini, gereja bertumbuh jika jemaat terlibat. Gereja akan lesu kalau jemaat pasif. Gereja akan hidup kalau jemaat ambil bagian. Ketika jemaat melayani, iman bertumbuh, karakter terbentuk, kasih menjadi kian nyata. Saya katakan jemaat Tuhan. Kembali ingat saudara-saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan, para pelayan. Bukan penonton. Tapi bagaimana kita, saudara dan saya juga adalah jemaatnya Tuhan. Jemaat Kristus kita semua. Gitu kan ya. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan bahwa gereja kita semua harus berfungsi. Amin. Seperti tadi saya kasih gambaran ilustrasi seperti tubuh, tangan, kaki semuanya saling berfungsi, saling bersinergi ya saudaraku. Kalau satu orang dipisahkan dalam arti gambaran arang gitu kan ya, lama-lama kan dia akan padam ya. Tapi bagaimana kalau dia berkumpul, dia akan menyala. Istilahnya kalau kita beli sate gitu kan ya. Kalau cuma satu arang doang, kira-kira satenya jadi mateng nggak? Enggak ya. Tapi banyak. Dalam arti dengan perkumpulan kita, dengan kebersamaan kita ini, Tuhan mau, yuk kita jadi berkat. Amin. Amin. Pelayanan membuat iman kita tetap hangat dan hidup. Bill Hybels berkata, gereja lokal adalah harapan dunia ketika setiap anggotanya mengambil peran. Gereja lokal adalah harapan dunia ketika setiap anggotanya mengambil peran. Jadi mulai hari ini, mari kita semua mengambil peran. Ambil peran. Ambil peran. Ambil peran. Amin. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan ataupun apa yang menjadi doa-doa saudara. Ataupun saudara merasa saya terbatas saat ini. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, ambil peran. Ambil peran. Amin saudaraku. Nah, yang poin yang keempat dikatakan, diberdayakan oleh Roh Kudus. Bukan kemampuan kita sendiri saudaraku. Banyak orang berkata mungkin, saya nggak bisa, saya tidak pantas, saya takut salah. Kabar baiknya, Tuhan tidak mencari yang paling mampu. Tuhan memperlengkapi yang mau taat. Berarti hari ini Tuhan berbicara bagi setiap kita mengenai ketaatan. Amin. Tuhan tidak mencari yang paling mampu. Kalau mau dibilang paling mampu, mungkin saya nggak mampu saudaraku. Tapi mungkin koordinator gereja saudara nggak mampu. Tapi koordinator gereja saudara mau taat. Dan saya percaya saudara dan saya juga mau taat. Amin. Gembala gereja kita mungkin dia nggak mampu. Kenapa saya bilang gitu? Pasti dia akan punya satu sisi perasaan tidak mampu. Tapi dia mau taat atas apa panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Dia taat saja. Amin. Kita belajar untuk taat dalam arti pembangunan ini bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan bekerja lewat kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan. Pelayanan bukan soal siapa kita, sehebat apa kita, tetapi siapa yang menyertai kita. Gembala Gereja HGT Pasar Luki mengatakan seperti itu. Pelayanan bukan soal siapa kita, sehebat apa kita, tetapi siapa yang menyertai kita. Amin. Kalau kita mengingat seperti ini, kita merenung-renung, siapa yang menyertai kita? Tuhan, saya juga begitu saudaraku. Kalau saya melihat diri saya mungkin merasa kecil, saya merasa nggak mampu, saya nggak sanggup. Tapi saya bilang, Tuhan, Engkau ada menyertaiku, maka itu akan membuat saya kuat. Dan saya percaya Bapak Ibu juga seperti itu, mengingat siapa yang menyertai saudara, mengingat siapa yang ada dalam hidup Ibu, benar. Mengingat siapa yang ada dalam hidup Bapak, itulah yang membuat kita kuat.
Kalau kita melihat diri kita, nggak ada. Dalam keberadaan saya gitu saudaraku sebagai single parent, nggak punya saudara kandung. Kalau saya mengingat siapa yang menjadi backing saya? Saya nggak punya orang besar yang saya bisa andalkan. Tapi saya mengingat siapa ada Tuhan, siapa yang ada dalam hidup saya, yaitu Tuhan Yesus. Itulah yang membuat saya tetap kuat sampai hari ini. Amin. Jadi mari saudaraku, pelayanan bukan soal siapa kita, sehebat apa kita, tapi siapa yang menyertai kita. Saya percaya kalau ini kita pegang kuat-kuat, itu akan membuat kita tegak berdiri. Melangkah dengan kepala tegap bukan dengan kesombongan, tapi kita tahu siapa yang ada dalam hidup kita. Katakan amin. Mari kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus semakin besar dalam hidup kita dan kita semakin kecil ya, saudaraku. Artinya seperti ini saudaraku, Tuhan mau kita membangkitkan kembali kasih mula-mula, karunia yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan, mengingat bahwa kita bukan penonton, tapi kita semua para pelayan Tuhan bekerja sama. Handphone secanggih apapun, kalau baterai habis, kira-kira berguna nggak? Saya telepon nih, Pastor Ari, tapi handphonenya lagi mati. Nyambung nggak saya dengan Pastor Ari? Nggak nyambung, benar nggak? Jadi mari setiap kita terhubung dengan Kristus senantiasa. Amin. Terhubung, katakan saya mau terus terhubung Tuhan. Begitu juga pelayanan saudaraku, tanpa Roh Kudus melelahkan, dengan Roh Kudus penuh kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Roh Kudus itu besar dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Enggak seperti yang kita bayangkan. Tapi terkadang kekhawatiran kita, ketakutan kita, atau kita melihat diri kita, itu yang membuat dia sepertinya mengerdil. Tapi mari hari ini kita aktifkan kembali Kristus yang ada dalam hidup kita. Ada sebuah quote lagi dari seorang hamba Tuhan bernama Hudson Taylor. Pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan tidak akan kekurangan pertolongan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan tidak akan kekurangan pertolongan Tuhan. Ada firman yang mengatakan, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terkadang pada saat saya menanti jawaban-jawaban Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, seolah-olah tidak ada yang dapat menolong. Saya memperkatakan firman Tuhan itu dan saya mengingat janji Tuhan bahwa apa yang firman Tuhan katakan tidak akan pernah kembali sia-sia. Jadi setiap firman Tuhan yang saudara dan saya ucapkan itu nggak akan kembali dengan sia-sia. Jadi pada saat saudara mengatakan pertolonganku ya adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, itulah yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dia yang memberikan kekuatan yang bagi yang lemah. Dia menyembuhkan bagi yang sakit. Dia yang membangkitkan yang mati. Amin saudaraku. Dia yang membuat orang berdiri dengan kepala tegap karena anugerah Tuhan. Dan poin yang terakhir saudaraku, di sini dikatakan gereja yang kuat bukan karena gedungnya, ya kan? Programnya, popularitasnya, tetapi karena jemaat yang diberdayakan. Siapa yang mau mulai aktifkan kehadiran dan keberadaan kita bersama-sama? Amin. Amin. Jangan lagi merasa, aduh enggak lah itu bukan bagian saya. Tidak lagi saudaraku. Mari kita sama-sama aktif. Karena gereja pada saat kita beribadah bukan sekedar menonton. Saudara dan saya harus bergerak. Saudara dan saya melayani bersama-sama. Kita bukan hanya berkata ini gerejaku, tetapi berkata ini pelayananku. Amin. Ini pelayananku. Aku di sini ada untuk membawa kasih Tuhan. Aku ada di sini untuk membawa api Tuhan. Aku ada di sini untuk menjadi berkat bagi gereja Tuhan, bagi tubuh Kristus. Kehadiranku di gereja itu, kehadiranku berada di gereja di mana aku beribadah untuk jadi berkat. Amin saudaraku. Saya mengajak untuk saudara dan saya, kita sama-sama aktif di dalam Tuhan. Mother Teresa berkata, kita tidak dipanggil untuk melakukan hal-hal besar, tetapi melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Kita tidak dipanggil untuk melakukan hal-hal besar, tetapi melakukan hal-hal kecil.
Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Yang bisa cek. hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita dengan tema diberdayakan untuk melayani. Jadi saat saudara sedang datang beribadah ke gereja, ingatlah, saudara bukan hanya sekedar menonton. Saudara tidak melihat pemimpin pujian bagaimana dia sedang memimpin pujian. Saudara sedang tidak menilai bagaimana imam musik, pemain musik sedang memainkan musik. Saudara di sini bukan penilai. Amin. Saudara dan saya pelayan Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk melayani. Amin. Dan karunia yang saudara miliki, talenta yang saudara miliki itu untuk membangun tubuh Kristus. Tuhan mau setiap kita kembali mengaktifkan itu. Tuhan mengasihi setiap kita. Dan Tuhan mau semua kita terlibat. Mari kita angkat satu pujian. Mari kita menyembah Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau melihat setiap kami pribadi lepas pribadi pada sore hari ini Tuhan. Setiap kami yang membuka hati untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap kami yang haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Setiap kami yang merindukan Engkau Yesus Tuhan dalam hidup kami Bapa. Hamba mungkin terbatas dalam menyampaikan firman, terbatas dalam menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan maksud Tuhan. Tapi hamba percaya pada saat Engkau memberikan dan mengilhamkan itu, sehingga Rasul Paulus menulis, sehingga setiap jemaat terbangun Bapa, dengan tujuan dan rencana Tuhan untuk suatu kesatuan tubuh Kristus dan kedewasaan rohani. Maka hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah maksud dan tujuan Tuhan bagi setiap kami yang saat ini beribadah Tuhan, mengenai sebuah kesatuan dan persatuan sebagai satu tubuh Kristus, mengenai kedewasaan di dalam rohani kami Bapa.
Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kami Bapa menyadari dengan penuh apa yang menjadi karunia dan talenta kami masing-masing. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan hidupkan kembali Bapa. Kami bukan sekedar penonton pada saat kami beribadah Tuhan. Kami bukan sebagai seorang penilai pada saat kami beribadah. Tapi kami tahu Tuhan, kami saling bersinergi sebagai satu tubuh Kristus. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengaktifkan kembali karunia-karunia talenta Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mau berkata kepada Tuhan, tanpa melihat ke kanan ke kiri, saudara bisa bangkit berdiri. Dan katakan, Tuhan, saya mau kembali aktif melayani pekerjaan Tuhan. Saya gak melihat keterbatasan saya saat ini Tuhan. Saya gak melihat keterbatasan saya pada saat ini Tuhan. Tapi saya melihat Kristus yang besar dalam hidup saya. Saya tahu persoalan saya. Saya tahu Tuhan mungkin gunung-gunung saya belum tersingkir. Tapi saya tahu Tuhan, saya punya Tuhan yang besar dalam hidup saya. Maka saya mau mengaktifkan kuasa yang ada dalam perkataan saya untuk menyingkirkan setiap gunung-gunung persoalan saya. Di dalam nama Yesus. Jika itu menjadi doa saudara-saudara dapat bangkit berdiri. Saudara jangan lagi melihat gunung itu masih sepertinya ada. Tapi mari lihat Tuhan itu besar dalam hidup saudara dan saya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Bagi saudara yang berdoa tentang gunung persoalan atau apapun yang saudara sedang gumuli saat ini. Saudara dengan bangkit berdiri, saudara boleh angkat tangan. Sebagai tanda saudara menyerah kepada Tuhan. Sebagai tanda saudara mengatakan, Tuhan saya perlu Engkau Yesus. Saya perlu Engkau Tuhan, turun tangan Engkau Tuhan. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu Yesus. Bapa Engkau melihat kami Tuhan dalam nama Yesus. Maka percayalah apapun yang menjadi doa saudara, pergumulan saudara, gunung saudara, dengan iman saudara katakan, Tuhan telah menyingkirkannya dalam nama Yesus. Tuhan telah memberikan saudara kemenangan dalam nama Yesus. Tuhan memberikan saudara kemenangan, bahkan Tuhan mengatakan saudara dan saya lebih daripada pemenang. Saudara dan saya lebih daripada pemenang. Apa kami mengasihi-Mu Tuhan? Kami mencintai-Mu Yesus. Kalau mungkin hari-hari ini, belakangan ini Tuhan, kasih-Mu berkurang dalam hidup kami yang kami rasakan, dalam arti kami kurang Bapa. Hari ini kami berdoa, biar puaskan kami dengan cinta-Mu Tuhan. Legakan kami Tuhan. Berikan kami kelegaan, in Jesus name. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin sedang letih, yang mungkin sedang lesu. Hamba berdoa, in Jesus name, dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan baru dan semangat baru. Di dalam nama Yesus Kristus. Untuk beribadah dan melayani Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa in Jesus name. Saudara dengan aktif sambil menarik nafas. Saudara katakan, aku terima pengurapan yang penuh daripada Kristus. Saudara dan saya harus mengaktifkan iman. Dengan berkata dengan iman, saudara menerima pengurapan yang penuh. Saudara diberikan kelegaan. Hamba berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. In Jesus name, dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan mengalir Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Mengalir. Saudara mungkin yang sedang merasakan kelemahan tubuh, saudara bisa taruh tangan saudara. Dan aktifkan kuasa dalam perkataan saudara. In Jesus name, dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, Tuhan Kau yang menyembuhkan. Bukankah Engkau yang membangkitkan orang yang mati? Bukankah Engkau yang membuat orang yang kembali berjalan, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, tuli mendengar, sakit disembuhkan? Maka kami percaya, mulai hari ini Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus tanda-tanda kuasa mukjizat menyertai pelayanan setiap kami. Doa-doa kami bukan hanya sekedar doa-doa biasa, tapi doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami diberdayakan untuk melayani, dan kami katakan kepada Raja di atas segala Raja, Tuhan kami siap
untuk melayani-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus saudara boleh berkata, saya Tuhan mau untuk melayani kembali. Lebih sungguh Tuhan, mampukan saya untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, mampukan saya hanya melihat kepada Kristus dan bukan kepada manusia. Karena segala sesuatunya Tuhanlah yang ditinggikan. Hamba berdoa dalam nama semua kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Jadikan kami pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan, hamba yang setia dan taat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan, amin.